3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan apabila baru bergabung tekan tombol subscribe ya dan tekan tombol loncengnya, biar Mimin semangat ngupload videonya. Api pemusnahan yang begitu besar, aku khawatir bahkan makhluk surgawi biasa pun akan terlibat di dalamnya. Qin Chen menyipitkan matanya. Dengan kekuatannya, dia secara alami bisa merasakan kengerian api pemusnahan. Ini adalah dasar dari markas kerja surgawi kita yang berdiri di sini. Secara umum, Tianzun tidak dapat menyeberang. Pengrajin kuno Tianzun berkata sambil tersenyum. Qin Chen memandang pengrajin kuno itu, dan matanya bingung. Apakah pengrajin kuno Tianzun ini bukan mata-mata? Lagi pula, di sepanjang jalan, mereka tidak pernah menemui bahaya, dan sekarang mereka telah memasuki tempat rahasia api. Saya khawatir hanya sedikit orang kuat yang berani menyinggung perasaan mereka. Ini hampir seperti perburuan kematian. Ayo pergi ke tempat api rahasia dulu. Pengrajin kuno Tianzun berkata, mendesak perahu bintang kuno, sebenarnya seperti api pemusnahan, memasuki pusaran angkasa. Tiba-tiba, langit berbintang di sekitar berubah, fantasi yang luar biasa. Saya ingin melewati sekat-sekat keamanan markas besar, yang juga merupakan sekat-sekat keamanan bagi orang yang tidak ingin masuk ke markas. Namun, saya harus tahu mana sekat-sekat keamanan untuk masuk ke markas. Pengrajin kuno Tianzun menjelaskan kepada Qin Chen. Dan setelah terbang beberapa lama, tiba-tiba, Qin Chen terkejut. Di Qin Chen, mereka terbang keluar dari pusaran ruang. Adegan di depan mereka langsung mengejutkan Qin Chen. Di bagian terdalam dari kehampaan, yang penuh dengan pusaran angkasa yang tak terhitung jumlahnya, terdapat banyak planet besar. Bintang-bintang ini, tersebar di kedalaman kehampaan ini, berukuran sangat besar. Mereka 100 kali, 1000 kali lebih besar dari bintang besar yang pernah dilihat Qin Chen. Ini adalah pekerjaan saya di planet ini. Tuan Yao Guang tiba-tiba bersemangat. Qin Chen, di planet seperti itulah aku berlatih dan mempelajari seni memurnikan senjata. Mata Tuhan bersinar. Seberapa besar planet-planet ini? Qin Chen tercengang. Ada banyak bintang di alam semesta. Tetapi Qin Chen juga telah melihat beberapa planet besar. Tetapi bintang-bintang itu tidak sebesar yang ada di depannya. Ada banyak sekali bangunan di planet ini. Dan di setiap planet, ada benda seperti tungku, menyerap kekuatan api pemusnahan antara langit dan bumi, dan mengeluarkan nafas yang mengerikan. Haha, Qin Chen, planet-planet ini tidak dibentuk oleh alam, tetapi oleh kemampuan hebat kita untuk bekerja. Selama ratusan juta tahun, kita terus mengumpulkan inti bintang dan menyempurnakannya. Setiap planet adalah tungku untuk memurnikan senjata, dan itu juga merupakan harta karun untuk terbang. Tuan Kebenaran berkata sambil tersenyum. Tungku penyulingan, harta karun terbang. Saat dia terbang lebih dekat, Qin Chen menatap bintang-bintang dan akhirnya melihatnya. Bintang-bintang di depannya memang tungku penyulingan besar, dan ada banyak pekerja yang bekerja keras untuk memperbaikinya siang dan malam. Orang gila, Qin Chen terdiam. Dia memurnikan bintang-bintang menjadi tungku pemurnian. Hanya orang gila yang bisa berpikir untuk melakukan hal seperti itu. Haha, benar. Ya Tuhan, semua stafnya adalah mesin gila. Pada saat ini, pengrajin kuno Tianzun tiba-tiba tertawa dan matanya menyala. Baginya, kata orang gila bukanlah sindiran atau fitnah, melainkan semacam kemuliaan dan semacam kebanggaan. Dia bergumam, alam semesta dalam bahaya dan perang antara manusia dan iblis. Jika kita tidak bekerja selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kita akan takut semua bangsa akan mati, yang merupakan takdir dari pekerjaanku. Bintang mana yang akan kita tuju? Qin Chen bertanya. Di depan mataku, bintang-bintang sangat banyak dan luas. Kami tidak akan pergi ke bintang manapun, tetapi ke tempat rahasia markas. Pengrajin kuno Tianzun tersenyum. Tempat rahasia markas, napas Yao Guang tiba-tiba menjadi pendek. Dia belum pernah ke tempat rahasia markas. Bintang di sini adalah semua alat pemurnian dan bintang untuk pekerjaan saya, dan inti sebenarnya dari pekerjaan saya terletak di tempat rahasia markas besar. Mereka yang bisa masuk ke dalamnya bukanlah Tianjiao teratas dalam pekerjaan Tian-Tian, atau dunia terkuat. Yao Guang berkata dengan bersemangat. Suatu kehormatan bisa memasuki tempat rahasia markas. Suara mendesing.
Sesaat kemudian, mereka berhenti dalam kehampaan di tengah bintang-bintang yang tak berujung. Ini dia, pengrajin kuno Tianzun berkata sambil tersenyum. Di mana itu? Qin Chen mendongak. Di sini, ada ruang hampa, tidak bisa melihat tempat rahasia sama sekali. Tunggu, pengrajin kuno Tianzun berkata sambil tersenyum. Tiba-tiba, kehampaan yang sunyi di sekelilingnya mulai berputar, dan wajah Qin Chen dan Yao Guang sedikit berubah. Tetapi ruang bengkok di sekitar mereka tampak seperti pusaran air untuk menelan mereka berdua secara langsung. Di depan mataku, pusaran warna-warni muncul. Jalan luar angkasa, kata itu muncul di benak Qin Chen dalam sekejap. Pada saat berikutnya, pusaran air yang berwarna-warni melahap perahu bintang kuno tempat Qin Chen berada. Saat berikutnya, mereka muncul di langit berbintang yang aneh. Apakah ini? Qin Chen segera merasakan nafas yang tak berujung dan mengerikan menindasnya. Di sini, Qin Chen merasa bahwa kekuatannya dapat ditekan tanpa batas, seolah-olah dia telah memasuki dunia kecil orang lain. Dan di depannya, cahaya warna-warni melonjak. Cahaya warna-warni, seperti nyala api, penuh dengan kekuatan sihir. Orang tidak bisa membantu tetapi tertarik untuk menatapnya. Qin Chen adalah orang yang berkemauan keras, dan segera menemukan bahwa ini adalah terbangun. Sadar itu cepat. Pengrajin kuno Tianzun berkata sambil tersenyum. Qin Chen tiba-tiba menoleh dan menemukan bahwa pengrajin kuno Tianzun telah mengumpulkan perahu bintang kuno. Qin Chen dan murid-muridnya berdiri di langit bintang yang luas, dan Dewa Kebenaran dan penguasa Yao Guang juga berada di tepi. Di antara mereka, Master Yao Guang benar-benar tenggelam dalam cahaya warna-warni, dan beberapa dari mereka tidak dapat melepaskan diri dari cahaya tersebut. Sepertinya mereka benar-benar terserap oleh cahaya warna-warni. Yao Guang, Tuan Kebenaran tiba-tiba bergumam. Penguasa cahaya segera bangun. Tuan, dia menghela napas dan berkata dengan penuh semangat, apakah ini harta karun paling berharga dalam legenda pekerjaan surgawiku, tiang api ekstrim di langit? Harta kekacauan. Qin Chen menatap masa lalu, dan langsung merasakan kekuatan kacau yang mengerikan. Betul, ini tiang api. Yang Mulia Zhenyan menghela nafas. Harta karun ini dikatakan telah terkondensasi dari api kacau berwarna-warni di alam semesta yang dikumpulkan oleh pengrajin kuno sebagai leluhur. Ini adalah senjata paling berharga bagi pengrajin untuk menyempurnakan peralatan mereka. Namun, setelah pengrajin menghancurkannya, pilar api ekstrim jatuh ke tangan Tianzu, pekerja ilahi Tiangong, dan menjadi harta karun yang kacau untuk melindungi pekerjaan surgawi saya. Api seperti itu bahkan bisa dipadamkan oleh Tianzun. Tidak peduli seberapa kuat Tianzun, dia tidak berani memasuki tempat rahasia markas besar Tiangong. Tuan Kebenaran berkata dengan angkuh. Ini adalah harta karun teratas yang bisa dia tahan terhadap salah satu kekuatan teratas Teran. Siapa ini? Dan ketika kata yang benar terhormat membuka mulutnya, nafas yang panjang datang dalam sekejap. Suara mendesing. Suara mendesing. Bersamaan dengan minuman tinggi ini, di kejauhan, beberapa sosok lewat, dan datang ke sini dalam sekejap. Bau yang mengerikan menyapu masuk. Qin Chen, Yang Mulia Zhenyan dan Guru Suci Yao Guang tiba-tiba berbalik dan melihat bahwa beberapa dari mereka mengeluarkan napas yang mengerikan, masing-masing memegang embrio alat primitif yang aneh, terbang dari cahaya warna-warni dari kolom api ekstrim di langit. Mereka semua mengenakan jubah penatua dan melihat pesta Qin Chen. Sementara Qin Chen juga saling memandang, dia merasakan bau api yang menyengat dari beberapa orang. Melihat posturnya, sepertinya mereka terbang keluar dari nyala api yang berwarna-warni. Semuanya luar biasa, dan semuanya adalah penyembah bumi. Itu yang lebih tua. Qin Chen terkejut. Para tetua lokal ini sepertinya baru saja terbang keluar dari tiang api ekstrim. Apakah mereka akan menyempurnakan senjata? Qin Chen terkejut melihat embrio alat di tangan beberapa orang, menunjukkan warna keterkejutan. Udara api kacau dipancarkan dari embrio, yang sangat mirip dengan bau api kacau berwarna-warni di tiang api ekstrim. Itu pengrajin kuno, pria hebat. Aku sudah bertemu dengan tuan dari pengrajin kuno. Awalnya, para sesepuh di Zun menunjukkan rasa ingin tahu. Setelah melihat pengrajin kuno Tianzun di antara mereka, mereka memberi hormat dengan tergesa-gesa dan tampak hormat. Yah, kamu punya kualifikasi untuk memasuki kutub api ekstrim untuk memadatkan embrio. Pengrajin kuno Tianzun tertawa, bagaimana dengan panennya?
Pengrajin kuno Tianzun, kami berhasil mengumpulkan beberapa manfaat dan menukar kualifikasi untuk memasuki kolom api ekstrim Tongtian untuk memadatkan embrio alat. Namun, kami memperoleh banyak. Embrio alat yang dipadatkan oleh api kacau berwarna-warni jauh lebih kuat dari itu dipadatkan oleh api kita sendiri. Mungkin, kali ini kita berhasil menyempurnakan harta di Zun. Seorang lelaki tua yang memimpin berkata dengan penuh semangat. Baiklah, ambil kesempatan ini. Embrio yang dipadatkan oleh api kekacauan yang berwarna-warni mengandung gas kekacauan, dan ketidakmurnian akan dihilangkan dengan sempurna. Manfaatkan itu. Pengrajin kuno Tianzun berkata sambil tersenyum. Ya, Tianzun, pengrajin kuno, apakah Anda kembali dari perang 10.000 negara? Orang-orang ini, saya khawatir, adalah Tianjiao yang lahir di medan perang 10.000 negara. Pabrik peleburan terkemuka berkata dengan hormat. Ya, kamulah yang menghormati kebenaran. Salah satu smelter terkejut saat melihat Zhenyan Zun. Zhenyan telah bertemu dengan tetua Di Fang. Master dari kata yang benar memberi hormat kepada pengrajin. Di Fang yang lebih tua ini juga adalah Tuan Tua Tiangong. Dia pernah menerima Master Zhenyan. Haha, kamu telah menembus alam di Zun. Penatua Di Fang terkejut dan berkata sambil tersenyum. Haha, tidak heran wakil ketua pengrajin kuno akan membawamu ke tempat rahasia markas besar. Sepertinya kamu akan dipromosikan ke posisi penatua jika Anda menghormati kebenaran. Kami tidak tahu bahwa wakil ketua aula yang datang ke sini. Jika Anda menyinggung perasaan saya, mohon maafkan saya. Kami akan pergi. Selamat tinggal. Tetua pemurnian senjata ini memberi hormat satu demi satu, dan kemudian menghilang di sini. Haha, pengrajin kuno Tianzun tersenyum. Pengrajin kuno, apakah orang-orang ini? Qin Chen ragu. Ini adalah penatua pemurnian senjata yang bekerja di surgaku. Sebagai penatua pemurnian instrumen, dia dapat melatih keterampilan senjata di tempat rahasia markas besar. Dia dapat menukar poin kontribusi dari markas kerja kita dengan melakukan tugas dan menyempurnakan senjata ilahi. Setelah mencapai nilai jasa tertentu, dia dapat ditukar dengan kualifikasi untuk memasuki embrio alat pemurnian di pilar api ekstrim Tongtian. Pengrajin kuno Tianzun berkata sambil tersenyum. Ini hampir hal yang paling didambakan oleh banyak tetua di tempat rahasia markas besar, karena embrio alat yang dipadatkan oleh pilar langit yang sangat panas berada dalam kondisi sangat baik. Dengan pencapaian mereka bahkan mungkin dapat membuat harta karun. Qin Chen terkejut melihat pilar api ekstrim. Dia pikir itu digunakan untuk melindungi tempat rahasia dari markas pekerjaan surgawi, tapi tak disangka, itu bisa digunakan oleh para tetua untuk memperbaiki senjata. Yang mulia Zhenyan ada di sampingnya, matanya panas, dan dia memurnikan harta karun, yang tidak diragukan lagi merupakan godaan besar baginya yang baru saja menjadi sesepuh di Zun. Ikuti saja aku. Banyak yang harus kita lakukan. Pengrajin kuno Tianzun berkata sambil tersenyum, terbang di depannya. Qin Chen, guru suci Zhenyan Zun dan Yao Guang secara alami mengikuti. Lihat itu, terbang sejenak. Perajin kuno Tianzun menunjuk ke nyala mimpi berwarna-warni yang bergejolak tak berujung di depan. Qin Chen, Zhenyan Zun dan Yao Guang semua mengangguk. Membawamu lebih dekat. Begitu suara pengrajin kuno Tianzun jatuh. Ketiga Qin Chen merasakan penglihatan di depan mereka telah bergerak jauh, datang ke cahaya warna-warni yang tak berujung dekat. Ini, Qin Chen menahan napas dan mendekat. Qin Chen akhirnya melihat bahwa lampu warna-warni memang api. Nyala api ini sangat misterius, memancarkan nafas yang luas dan terus mengalir. Mereka masing-masing adalah api 7 warna. Api tak berujung terkondensasi menjadi cahaya berwarna-warni seperti Tianhe yang luas. Sebelum berdiri jauh, Qin Chen hanya melihat lampu warna-warni. Ketika mereka semakin dekat, mereka menemukan bahwa cahaya itu tidak terbatas dan tidak terbatas. Qin Chen merasa bahwa api warna-warni yang kacau itu sangat mengerikan, yang bahkan lebih mengerikan dari semua api yang pernah dilihat Qin. Kecuali untuk api teratai hijau Qin Chen yang kacau, itu hampir sebanding dengan lautan api di dunia api tersembunyi sihir. Itu, Qin Chen menatap ke masa lalu, dan melihat ada beberapa smelter duduk di api, tetapi tidak terbakar. Mereka semua menyempurnakan embrio. Jangan khawatir, meskipun api kekacauan warna-warni sangat mengerikan, setiap nyala api dapat memusnahkan tuannya. Begitu meledak, itu dapat melukai guru surgawi secara serius.
Itu adalah salah satu harta karun tertinggi di alam semesta. Kecuali Maha Guru, tidak peduli seberapa kuat surga itu, dia tidak dapat dengan mudah membawa kekuatan api kekacauan yang berwarna-warni. Namun, mereka tidak akan menyerang penyuling senjata yang memiliki kesempatan. Pengrajin kuno Tianzun tersenyum dan membawa beberapa orang dari debu Qin ke dalam aurora yang berwarna-warni. Ledakan. Setiap kobaran api aurora yang berwarna-warni mengepul dan memancarkan kekuatan yang mengerikan. Kekuatan yang tak tertandingi membuat para pemuja kebenaran dan penguasa cahaya Yao menahan nafas, dan nafas di tubuh mereka ditekan dengan kuat. Namun, Qin Chen merasakan teratai hijau yang kacau di benaknya bergerak sedikit, dan dia merasakan nafas Taoisme yang kacau mengalir ke tubuhnya dalam kehampaan. Ini, Qin Chen heran menemukan bahwa teratai hijau yang kacau di benaknya tampaknya menyerap kekuatan api kacau berwarna-warni secara naluriah. Sehat, pengrajin kuno itu menghentikan tubuhnya, samar-samar sepertinya merasakan sesuatu, dan menatap ke atas. Qin Chen buru-buru menyatukan nafas teratai hijau yang kacau. Ada apa, Tuan Tianzun? Tuan kebenaran meragukan. Tidak apa-apa, aku hanya merasa bahwa ketika kita melewati api kekacauan yang berwarna-warni, embusan api kekacauan yang berwarna-warni itu sepertinya melemah. Aku benar-benar ingin menyerap kekuatan. Pengrajin kuno Tianzun mengerutkan kening dan menatap Qin Chen. Tidak baik, punggung Qin Chen hampir berkeringat. Teratai hijau yang kacau benar-benar menakutkan. Jika ditemukan oleh pengrajin kuno Tianzun, itu akan mendapat masalah. Api kekacauan warna-warni menyerap kekuatan. Apakah ini tidak mungkin? Tuan kebenaran sedikit bingung. Ini bukan pertama kalinya dia datang ke tempat rahasia markas besar. Dia masih tahu sesuatu tentang itu. Ini adalah pilar api ekstrim. Api kacau yang berwarna-warni hanya dapat sepenuhnya dikendalikan oleh penguasa Aula Tiangong. Ini adalah harta karun menjaga tempat rahasia markas besar Tiangong. Umumnya, wakil pemimpin Aula tidak diserang, tetapi dia tidak berani mengatakan bahwa dia dapat mengendalikan api 7 warna yang kacau. Bagaimana orang bisa menyerap kekuatan? Jika ini menyebar ke telinga banyak orang kuat yang bekerja di langit, pasti akan menimbulkan kegemparan. Qin Chen juga tidak bisa berkata apa-apa, teratai hijau yang kacau juga tidak rendah hati. Dia dengan cepat menyatukan nafas teratai hijau yang kacau, membuatnya diam tertidur di benaknya. Pengrajin kuno Tianzun dengan hati-hati merasakan untuk waktu yang lama, dan akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Dia menggelengkan kepalanya dengan ragu dan berkata, mungkin aku merasa salah. Pengrajin kuno tidak terus peduli tentang ini. Dengan debu Qin, mereka melewati api kekacauan yang berwarna-warni. Lihat, tempat rahasia markas ada di sana. Pengrajin kuno Tianzun menunjuk ke kedalaman api kacau yang berwarna-warni. Qin Chen melihatnya dengan tergesa-gesa. Tiba-tiba, Qin Chen samar-samar melihat sebuah pulau terapung, yang tergantung di tengah api yang kacau berwarna-warni. Saat Qin Chen semakin dekat, pulau itu menjadi semakin besar. Di permukaan, ini adalah sebuah pulau, tetapi sebenarnya sangat luas dan luas. Sekilas memang tidak bisa dilihat. Itu terlihat seperti benua yang luas, mengambang di antara langit dan bumi. Itu jauh lebih besar daripada beberapa bintang besar yang dilihat Qin Chen. Ini adalah Pulau Pengrajin, yang merupakan salah satu tempat terpenting dari pekerjaanku. Jika kamu bisa tinggal di sini untuk waktu yang lama, setidaknya kamu harus berada di level sesepuh. Selain itu, selama kamu menembus alam yang mulia Tianjiao, Anda akan memiliki harapan untuk memasuki tanah, pengalaman dan berlatih keras. Adapun dewa, sulit bahkan jika itu adalah dewa tertinggi, jarang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya untuk memasuki Pulau Pengrajin. Pengrajin kuno Tianzun berkata bahwa dia telah tiba di Pulau Pengrajin. Pulau Pengrajin, dengan diameter ratusan juta kilometer, ditangguhkan di bawah api kacau yang berwarna-warni, yang juga bisa disebut tanah pengrajin. Wah, 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 4 aliran cahaya terbang ke dalamnya dan jatuh ke tanah dewa pengrajin. Itu adalah pengrajin kuno Tianzun, Qin Chen, Zhenyan Zun dan Santo Yao Guang. Banyak istana. Sekilas, Qin Chen dapat melihat bahwa ada banyak istana di tanah yang jauh, juga di beberapa gunung. Ada banyak sekali istana dengan berbagai gaya. Pada saat yang sama, banyak istana memiliki nafas yang kuat, yang jelas. Ada orang kuat yang tinggal di istana ini. Jika kekuatan tertinggi dihancurkan di sini, itu adalah pekerjaan sehari.
Tiangong adalah kekuatan teratas di zaman kuno. Pendirinya, Tianzun, juga merupakan pengrajin kuno. Dia adalah bocah api di bawah nenek moyangnya. Selama ratusan juta tahun, saya tidak tahu berapa banyak orang kuat yang telah dilatih. Orang-orang kuat ini memiliki waktu yang sangat lama. Banyak orang tidak aktif di langit dan bumi, meminta alat, dan mereka tidak peduli dengan apa yang terjadi di luar. Ini juga menyebabkan yang tersembunyi di sini tak terhitung kuat mengerikan. Lagi pula, lahir dari ratusan juta tahun, luar biasa. Kamu melihat, patung surgawi pengrajin kuno itu menunjuk ke langit. Qin Chen dan Yang Mulia Zhenyan semua mendongak. Sehat, Qin Chen melihat ke langit, ada lingkaran api yang menutupi seluruh pulau Jianzhen. Lingkaran api mengembang dan menghilang saat melebar ke tepi, dan nyala api baru lahir di tengah nyala api. Nyala api menutupi nyala api, seolah-olah riak air. Semuanya ada di sekitar. Pemusnahan, kelahiran kembali. Pemusnahan, kelahiran kembali. Begitu tak berujung setiap lingkaran api terdiri dari aturan dan utas api yang tak terhitung jumlahnya. Banyak aturan nyala api melonjak dengan nafas asal api langit dan bumi, membuat setiap nyala api sangat sempurna. Qin Chen benar-benar tenggelam di dalamnya. Sungguh mengejutkan bahwa nyala api kekecewaan melingkar seolah menafsirkan semua misteri api di alam semesta. Berapa banyak, kata pengrajin kuno Tianzun. Qin Chen, Zhenyan Zun dan Yao Guang Shengzu semuanya bangun. Ini. Tuan Yao Guang terkejut dan berkata, luar biasa. Sederhananya, ini adalah asal-muasal nyala api saat kelahiran alam semesta, yang ditangkap oleh para pengrajin kuno dan leluhur. Ini berisi kekuatan api paling mendasar di alam semesta. Karena sumber api ini, api kacau berwarna-warni akan tetap berada di kehampaan ini sepanjang waktu. Dan tidak akan hilang. Lagi pula, sejak penghancuran para pengrajin, selama ratusan juta tahun, bahkan dewa yang bekerja di surga tidak dapat mengumpulkan lebih banyak api yang kacau dari alam semesta. Mata pengrajin kuno Tianzun seperti lonceng tembaga. Dia mendongak dan berkata, alasan mengapa saya bisa berdiri selama bertahun-tahun dan menjadi kekuatan pemurnian senjata nomor 1 di alam semesta saat ini justru karena ada sumber api kosmik primitif. Dan berapa banyak orang yang memikirkannya selama jutaan tahun untuk mengambil atau menghancurkan sumber api ini. Suara pengrajin kuno itu dalam dan matanya dingin. Karena selama sumber api ini dihancurkan, lautan api Tiangong yang penuh warna dan kacau akan berangsur-angsur menghilang. Akhirnya, itu hanya bisa menjadi harta karun dari guru dewa. Itu tidak dapat melindungi tempat rahasia Tiangong kita markas besar. Pada saat itu akan menjadi bencana bagi Tiangong dan bahkan Terans. Karena, aku tidak akan bisa terus bekerja, memperbaiki alat untuk menghormati guru, tidak bisa memperbaiki harta terhormat, Teran akan jatuh ke dalam mimpi buruk. Qin Chen terkejut. Asal-usul hukum nyala kelahiran alam semesta, apakah begitu kuat? Ayo pergi. Aku akan membawamu ke ruang konferensi markas dulu. Seperti yang dikatakan oleh pengrajin kuno Tianzun, dia melangkah maju, dan Qin Chen, Zhenyan Zun, dan Yao Guang Shengzu mengikuti. Berjalan di pulau pengrajin, melihat istana dengan berbagai gaya di kejauhan, Anda juga dapat melihat beberapa orang kuat di langit sedang bekerja. Selain itu, Qin Chen merasa bahwa seluruh tanah dewa pengrajin juga mengandung bau api yang mengerikan. Bahkan Qin Chen melihat bahwa gunung dan sungai di daerah memiliki pola yang unik. Tidak mungkin. Qin Chen terkejut. Kamu lihat itu? Konon butuh ratusan juta tahun bagi sang master untuk membangun pulau master menjadi bengkel master. Nyatanya, butuh ratusan juta tahun bagi pengrajin ahli untuk membangun bengkel ahli. Nyatanya, butuh ratusan juta tahun bagi sang master untuk membangun pulau master menjadi bengkel master. Nyatanya, butuh ratusan juta tahun bagi sang master untuk membangun pulau master menjadi bengkel master. Pengrajin adalah alat pemurnian kuil tahun nenek moyang. Qin Chen terdiam. Mengapa tempat ini semua tentang keahlian?